Tapi nggak apa-apa ya. Jadi gitu ya teman-teman, branding itu keseluruhan, jadi nggak bisa terpisahkan cuma ownernya aja, cuma produknya aja tadi gitu ya. semua ya katanya tuh kayak Iya, Semua. Jadi sebagai contoh, kalau kita mau bicara membranding secara sederhana, Oke. itu kita bisa mulai dari poin yang pertama, itu adalah layanan pelanggan. Bagaimana kita melayani pelanggan, Service ini pertama ya. Service, seperti itu. Kemudian poin kedua adalah tentang kenyamanan. Oke. Biasanya kan kenyamanan customer. iya, kenyamanan customer terhadap tempat yang kita punya. Dalam hal ini misalnya bisnis kuliner Ya. gitu. Kenapa harus ada seperti itu? Nantinya mengkerucutnya itu adalah ke segmentasi pasar. Gitu. Anak muda akan memilih tempat yang bisa ngobrol seenaknya. Bisa tempat yang bisa ngerokok. Nah, kemudian bisa mencari tempat yang sangat nyaman untuk keluarga gitu. Kayak gitu sih. Kemudian harga pasti menentukan segmen juga itu, di kelas mana produk kita atau bisnis kita itu mau kita sampaikan ke pelanggan kita, itu pasti. Kemudian kualitas dan pembeda itu tadi. Pembeda. Nah, itu kan hal yang sederhana kan, standar. Itu melekat Bahkan, banget ya. Kita pun kadang sebagai pelaku bisnis kayak nggak menyadari, karena mungkin ya wis penting jalan dulu. Ya kadang ada seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Jalan dulu mau branding mau apa, nanti aja ketika jalan. Tapi malah ujung-ujungnya belum selesai membranding tapi sudah selesai. Ya, itu. Jadi semua itu saling berkesinambungan. Oke, memang harus seperti itu ya. Ketika usaha itu kalau sudah ada ilmunya itu lebih enak dalam melangkah gitu ya. Dasarnya sudah ada. Melangkahnya kita juga lebih terpola dan terukur gitu ya. Bahkan mungkin pelaku-pelaku usaha pun tidak menyadari, oh ternyata saya selama ini itu sudah melakukan positioning, cuman saya tidak menyadari karena mungkin kan tidak dibekali dengan ilmu-ilmu seperti itu. Pengetahuannya kurang mungkin gitu jadi ya. untuk pengusaha-pengusaha yang otodidak pun sudah melakukan itu pasti. Iya. Kan karena sayang banget ya ketika katakanlah resto kuliner, masakannya enak gitu kan, packagingnya juga rapi, bagus, tapi ketika servisnya tadi kurang sama pelanggan mungkin, atau mungkin ada juga kita penempatan harga kadang semau gue gitu ya, harganya buat mahal tapi tidak setara dengan kualitasnya. Ada juga seperti itu, kita perlu koreksi. Oke, kalau ini sangat melekat pada kita gitu ya. Oke, dan untuk apa namanya positioning branding itu pengaruh banget gak sih Mas dengan usahanya, atau mungkin kita saat kita positioning branding itu adalah berapa persen sekalian misalnya pengaruhnya ke usaha? Ya pasti berpengaruh ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin orang tidak menyadari bahwa dia sudah melakukan positioning, tapi secara tidak sengaja mungkin itu sudah dijalankan, jalan dulu ya, kemudian dapat orderan atau dapat job, kemudian dari situ baru nih melakukan positioning itu tadi. Kan kita pasti yang dilakukan pertama, saya mau jual berapa nih, ya kan, saya jual berapa, kemudian cocok nggak dengan pasar yang saya ini, kan berdasarkan kualitas. Saya punya kualitas gini, saya jual mahal, apakah itu bisa masuk nih di pasarnya? Seperti itu kan, kita juga melakukan pembanding juga dengan kompetitor yang lain, ya kan, kompetitor yang kira-kira sama seperti saya itu di harga berapa, pasti kita melakukan survei pasar juga gitu ya. Misalnya aku mau jual ayam bakar misalnya, jadi aku harus keliling dulu nih, ayam bakar ini berapa, untuk biar tahu pasarnya seperti apa ya. Ya nggak harus keliling sih Mas, karena sekarang lebih dimudahkan soalnya ya, karena kan berapa banyak warung ayam bakar di Salatiga. Itu nanti nggak mulai capek juga cuma muter kok maka nggak mulai ya. Itu mungkin karena dia terbiasa ya, dia biasanya kalau review itu cari pokoknya yang bisa direview gitu aja. Tujuannya review aja sih, risetnya nomor 3. Tujuannya makan, tujuannya gratis itu. Iya, tujuannya gratis itu tadi ya. Oke, jadi kalau ngomongin brand itu memang salah satu yang paling penting dalam usaha betul ya? Usaha itu benar banget, jadi ya kok biar orang tuh kalau misalnya dengar nama ini langsung ya. Iya.
langsung terjual. Kira-kira salah satu poin paling penting nih, kira-kira harga dulu atau segmen dulu nih kok. Kalau misalkan saya mau bisnis nih kok. Contoh nih kayak Mas Roni nih ya. Ini kan dia kan di fotografer nih. Beberapa kali juga dengan kuliner. Jadi masih satu keluarga dengan kuliner sebenarnya ya. Nah, Satu rumpun. dia kan pengen cari customer sebanyak mungkin nih. Nah, kira-kira dia lebih ke segmennya menu-menu apa khusus gitu atau mungkin lebih ke harganya dulu kira-kira kok. Oke. Berarti yang pertama kan kita harus tahu nih basic price kita, Oke. HPP kita, baru kita tentukan harga gitu. Terus kita itu harus dilakukan sih kalau basic standar itu pricing, kemudian apa tadi quality. Oke. Nah itu bersamaan sih. Tetap harus bersamaan ya. pertimbangannya. Oke. Secara nilainya bersamaan. Nggak bisa yang harga dulu deh gitu. Enggak gitu bersamaan sih. Kita riset produk dan riset pasar pastinya. Gitu. Riset produk itu secara kualitas. Oh mungkin kalau kuliner rasa gimana, masuk enggak dengan kompetitor seperti apa. Kemudian kita kan melakukan benchmarking juga. Kita survei kompetitor seperti apa kayak gitu. Kita harus benar-benar tahu ya sebelum kita memulai ya. Iya. Iya. Nah, oke, kita akan lanjut lagi nih. Kita ngobrolnya kita lebih seru ini ya. Lebih seru ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan ada jeda iklan dulu. Oke. Nah, Pokoknya harus ikuti dari awal sampai akhir ya. Oh, Karena nanti di benar. akhir acara kita akan ada kuis. oh benar ada kuis. Ya, Nah, dan juga ada jangan pemenang kuis nanti di segmen terakhir ya. Betul, kita akan Kuisnya umumkan. beneran ya? Ini kuisnya Beneran. beneran. Oke. Ya. Pokoknya Hadiahnya juga beneran nih Kak. Jadi bukan televisi 2 pintu. televisi dua itu dan juga nanti dapat brosur. Dalam bentuk mobil ya. Dalam bentuk mobil, ya. Kelaru Oh, namanya. lawan. Kelaru ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya. Sebelumnya kita akan melihat jeda iklan dulu, guys. Tetap di podcast kuliner. Salatiga. Beda rasa, beda selera, Tetap tetap saudara. saudara. Nah, kita ketemu lagi Di segmen podcast Kuliner Salatiga, beda rasa, beda selera, tetap saudara. Nah, di segmen berikutnya, oh, wis hilang pedangku. Iya, sudah hilang ya. Sudah hilang ya. Waduh. Nah, Kenapa karena bisa hilang ini? Tiba-tiba bisa hilang hilang, ya. Saya Tiba-tiba. panggil pelayan. oh, Oh, ternyata gitu. mau diganti lagi yang baru. Guys. Oke. Oh iya. Wah, ini Terima mantap kasih, banget. Kakak. Ini spesial persembahan ya dari Bumi Kayom. Bumi Kayom. Strawberry Jadi buat mojito. teman-teman yang ada di rumah yang sedang melihat yang ini acara ini, yang mungkin Pinkster. belum pernah menyempatkan diri main ke Bumi Kayom ya. Luar biasa pokoknya, aku sampai speechless nih ya. Tempatnya tuh luas banget, enak banget, enjoy ya. Kita ini berada di suasananya kayak apa ya? Itu loh. Kayak di Twilight gitu. Itu kan ada satu tempat yang asik banget Yang buat di Twilight itu. Iya. Twilight. Asik banget gitu ya. Dan ini sudah ada menu Nah, ini dari spesial salah banget satu nih menunya dari ya. Bumi Kayom ini. Oke. Tadi ini Tapi apa belum ya? boleh, belum boleh ya. Nah, ini kita belum boleh, kita coba hanya megang aja karena ini belum berbuka puasa ya. Iya. Jadi kita di sini sambil ngabuburit. Iya, tapi sudah menggoda ya. Sudah menggoda, mantap banget nih. Oke, terima kasih buat Bumi Kayom yang sudah mendukung acara kita di sore hari ini dan Benar. dengan tempat yang luar biasa enak banget ya. Dan ini adalah beberapa minuman spesial ya yang ada di Bumi Kayom di sini. Nah, Oke. tapi lo ono kembang-kembangnya, Wow. ada ini nih. Ini kayak taman ya. Nah, jadi komplit. Ada bunga, ada ada lagi ternyata. Pepperoni pizza. Oh,
ada menu pizza juga Cara ya. bikinnya gimana? Iya, cara Iya. bikinnya. Tolong dipresentasikan. Biar kita tahu cara bikinnya. Iya. Oke. Jelasin saja Bapak. Oh. Nasi goreng Arunda ya. Oke. Nah, ini adalah satu produknya. Oke. Produk dari Bumi Kayong, Wih, itu adalah menu pizza. Wah, mantap banget ini. Bisa kelihatan ya? Bisa Mau dong. tak makan tapi Nanti. Langsung Kita masih- saja. Nanti. Iya, ini bukan, belum berbuka. Belum. bukan makan bukan. ya. Bukan, beda. Ini beda. Ya. Nonton. Nah. Hari ini ada segmennya kita adalah nonton. Jadi belum makan. Nah, di sini ada nasi goreng. Ini apa mau? Arundaya. Nasi goreng Arundaya. Oh. Oh, ternyata ada ikannya. Nah, ada telurnya setengah matang. Itu bukan ikan. Apa sih? Itu ayam. Yo, ayam yang dibuntal Iya. ya. Itu sate Kamu- lilit itu. Iya. Oh, sate lilit. Iya. Kamu Ada biasa sate bilangnya iwak pitik soalnya ya. Iya, kebiasaan iwak pitik jadi iwak metu pitik ya. Dan ini adalah Mix grill. mix grillnya. Iya. Mix grill. Nah, Baunya ya. ya. Baunya sudah. Ah, Boleh ampun. langsung. Oke, Nah, jangan ini dong. kita udah bukan ya. Kita Jangan. mau review nih katanya. Kita masih dalam segmen tentang brand, ya kan? Ini salah satu bentuk packaging brand yang komplit di Bumi Kayom ya, Ya, dengan benar. sajian yang apik ya, Dan rapi. juga rapi. Penampilannya di platingnya juga oke loh ini. Iya, ya kan? Jadi bikin tambah murah. iya, kalau Chef Juna itu oh ini enak ya. Chef Juna. Oh, Kak- Kalau Arnold dong, Ya, karena sih. nggak Saya bisa chef niru. ya. Kalau bisa. bobot Oke. Jadi tadi kita sudah membahas tentang positioning brand nih. Itu yang paling penting banget memang di suatu usaha ya. Nah, tentunya kalau buat ngangkat brand itu kan banyak banget jurusnya ya kok ya. Banyak caranya, banyak jurusnya, banyak strateginya gitu kan. Yang paling gampang saat ini buat ngangkat brand ini kira-kira pakai apa ini kok? kita fungsikan sosial media pasti itu karena yang kenapa sosial media karena itu gratis. Oke. Jadi kita tinggal menggunakan fasilitas itu. Oke. Kemudian untuk bisnis kuliner ya, kalau saya di sini bicara untuk bisnis kuliner yang mikro, yang maksudnya Skala kecil. skala Ingin kecil, bertumbuh gitu ya. ya ingin bertumbuh atau ingin mulai. Nah, yang sosmednya itu masih dikelola sendiri. Seperti itu, dikelola sendiri atau oleh karyawannya. Kadang kan ada nih yang modelnya udah minta tolong ini dikelola, pokoknya posting sembarang. Pasti itu sering ya, kita itu menemui juga. kan. Nah, kemudian si orang ini atau si ownernya sendiri mungkin akan bingung bagaimana cara mulainya. Oke. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips. Oke. Tips. Ini Ya. penting banget loh soalnya ya. Karena sekarang zamannya era Oh, sosmed itu ya. Yang pertama itu adalah skill atau gunakan skill yang relate, yang paling sesuai dengan diri Anda atau yang paling kita bisa. Oke. Misalnya kalau kita pandai untuk merangkai kata, kita bisa menggunakan Twitter. Kalau kita flashback sebentar atau flashback di beberapa tahun yang lalu, Oke. metode pemasaran menggunakan Twitter yang cukup berhasil dari produk yang kecil itu kalau kita ingat Maici Oke, Oh iya, gitu dulu ya. ada tuh apa tuh yang keripik pedas singkong Maici? ya Keripik keripik singkong Maici, pedas itu singkong pedas dia itu. menggunakan Twitter untuk pemasarannya dan itu berhasil di eranya Iya. ketika sekarang kan sudah masuk ke retail jadi sudah berbeda mereka. Kemudian yang kedua misalnya kita mahir dalam membuat visual. Oke, kita bisa menggunakan Instagram. Oh iya, karena kita kan banyak pakai foto-foto. gitu. Ya, kemudian kalau kita mahir dalam membuat video, Nah. kita bisa menggunakan TikTok. Jadi apapun itu sesuaikan dengan skill yang paling relate dengan diri kita. Oh, Itu. Oke. Karena itu akan memudahkan kita. Kalau kita tidak pintar untuk membuat copywriting atau tulisan, kita akan kesusahan kalau kita menggunakan media itu. Itu. Kalau kita bisa menggunakan media visual atau membuat media visual dengan mudah, ya gunakan itu. Itu. jadi gitu ya. Jadi memaksimalkan apa yang kita punya. Ya, Kita, misalnya itu. aku pintar nulis, ternyata larinya ke Twitter. Ya. Promosinya gitu. Itu. Berarti sosmed sebagai senjata pertama ya kak ya, Iya. untuk kita bisa membranding dengan langkah awal gitu ya. Ya. Kalau kuliner gitu mungkin lebih ke Instagram mungkin ya, Ya, menu makan gitu kan, tampilannya gitu kan bisa lebih
apa ya? Relate secara- nggak sih kalau gitu? Relate juga. Relate ya. Bahkan yang menggunakan Facebook pun dan berhasil itu juga Masih ada banyak juga sih. sekarang ya? Itu. Masih banyak ya. Karena kan Oke. sebenarnya sosial media itu ada segmennya juga. Oke. Itu kayak TikTok mungkin segmennya lebih banyak ke user anak muda. Kemudian kalau menurut saya Facebook itu yang paling punya range atau rentang usia yang paling Lebih lebar ya itu ya. panjang ya, lebih lebar dari anak-anak mungkin sampai dengan orang tua. Masih pakai Facebook gitu. Ya, walaupun sekarang TikTok juga orang tua pada Sudah banyak ya. pakai Iya, ya. Mbah-mbah kemarin bikin konten juga viral kan? Mbak kecilnya ya. Yang Mbah kemarin yang sama Babin Kamtipmas itu kan juga Iya. kocak banget itu dia, keren ya. Oke, jadi pemilihan sosmed itu sangat penting dan juga lebih ditarik ke diri kita sendiri itu ya. Betul. Lebih lekatnya pakai yang mana, strateginya Ya, dari gimana. pilihan misalnya kan kalau pakai ini sekarang kan sudah zamannya kamera juga di HP juga Iya. bagus-bagus ya. Jadi cepet-cepet posting, cepet-cepet posting. Ya, betul. Oke, dan tadi sempat dibilang copywriting. Nah, jadi kalau teman-teman yang ada di rumah, copywriting ini salah satu apa ya namanya ya, strategi penulisan untuk bisa mendukung visual ataupun juga dalam media promosi Nah, benar. untuk bisa menarik gini ya. Ya, Kalau Korido sendiri nih punya tim atau punya apa ya namanya ya usaha untuk bisa membantu mereka nggak sih? Sekarang kan banyak ya kayak influence gitu ya, ataupun juga tim yang spesial untuk bisa membantu. Repost, Nah, biasanya ya. itu. Ya kebetulan saya bergerak di bidang itu sih. oh, oke. Itu kemudian di dalam tim saya itu ada beberapa support. Mm-mm. Yang pertama di dalam hal copywriting, Nah, kemudian di dalam visual saya ada desainer juga. oke. Kemudian Komplit ya. visual untuk produksi konten foto, video, Video seperti juga itu. ya. Oke. Nah, kalian ada di rumah mungkin penasaran, pengen membranding dan pengen mulai apa ya menaikkan usahanya ya bisa langsung hubungi Korido ya. Wah, langsung Lewat promosikan ya. Roni biar Wah. dapat Oke. Dan kalau ada Dia dapat event makan-makan kalau saya. iya ya. Kita mungkin satu paket ya. Kalau ada event tak bantu totalitas pokoknya. Jadi mama bener ya kadang gini nih, orang tuh kan memanfaatkan sosial media tuh kadang ora pas. Istilahnya enggak pas tuh kadang kita promosinya kadang keliru. Iya. Nah, Iya. itu anu kok, piye? Biasanya biar bisa apa ya ngeh atau biar bisa tahu iki belum optimal, belum tak manfaatkan gitu ya. Ya. Kira-kira harus gimana nih? Kapan bisa sadarnya mereka gitu ya? Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Oh, Oh, iya. nanti. Segmen berikutnya. Oh, oke. Oh, Nanti aku akan WhatsApp-kan dibahas. gitu ya. Anda nggak nyimak. Oke ya. Tiktokannya gimana ini? Kelihatan Ya, kalau saya tadi tahu nggak lihat Roni ya. sih seperti apa. Oke lah. Jadi kalau ngomongin branding macam karena kebetulan saya kan juga di bagian marketing juga nih. Nah, di dunia marketing memang persaingannya kan luar biasa, harus pinter-pinteran, Iya. harus cepet-cepetan ya. Bahkan ketika harus banting harga pun harus pakai strategi, Nah, bener ya kan? iya, Ya? Tadi nggak asal ya. Nggak asal ya. Itu kalau nanti yang pengalamannya Korido nih pernah membantu menaikkan satu usaha gitu, mungkin boleh sebagai bahan cerita gitu kok. Ya mungkin ya berhubungan dengan pekerjaan saya ya. Mungkin dari pengelolaan sosial media dulu. Oke. Gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah atau mengelola sebuah sosial media, kita harus menentukan dulu goals kita itu di mana. Nah. Seperti itu sih. Iya. Itu kemudian ya kita coba untuk mencari solusi ketika kebutuhannya sih seperti apa, atau kemudian kita coba mengevaluasi atau menganalisa ketika dia sudah berjalan, strategi yang sudah dilakukan seperti apa, seperti itu. Dan itu strateginya nggak bisa dipukul rata gitu kok, untuk Nggak bisa, semua usaha gitu. nggak bisa global kayak kita ngitung 1 tambah 1 gitu. Oh nggak bisa sih. ya. Jadi benar-benar harus kita tahu dulu. Ya tahu, kita tahu latar belakangnya, kemudian titik-titik permasalahannya itu di mana, seperti itu. Jadi ternyata ya kalau mulai saya benar-benar detail itu ya memang harus Iya. kita tahu apa sih yang nggak akan kita keluarkan. Ya, Itu yang membuat kita kalau lihat usahawan ya, seorang yang sukses itu kita lihatnya kan cuma hasilnya gitu ya. betul. Kita nggak pernah Setelah lihat dulu prosesnya. prosesnya, banting tulangnya, sampai harus belajar mulai dari nol tentang sosial media juga ya kayak. Dan juga belajar juga membranding apa Diri. dirinya sendiri, produknya seperti apa. Ya, jadi memang benar-benar harus ya
karena sekarang dunia emang sudah tambah maju ya kan. Kemudian kebutuhan masyarakat juga semakin maju. Kadang ketika kita sudah punya produk gitu ya, untuk menarik customer juga nggak harus mereka kesini sekarang kan gitu ya. Sekarang kan Lewat juga aplikasi terus order lewat, online order gitu kan. online. Itu yang membuat kita dimudahkan gitu, dan itu membantu juga kok. Sekarang adanya kayak ojek online, kemudian juga bisa order lewat aplikasi WhatsApp dan lain-lain, itu sangat membantu juga. Sangat membantu itu. Tuh. Jadi Jadi ada kesinambungan gitu. iya, pasti. Sekarang kan kita sendiri mungkin Lambaikan tangan. Iya. Ini kayak uka-uka gitu, lambaikan tangan. Oke. wis toh. Tapi jangan dijawab dulu, jangan jawab dulu. Kita Oh, iya. jawab nanti disambung di segmen berikutnya. gitu Kita ya. makan dulu aja. Kita makan dulu. Nah, kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya. Sebelumnya kita akan melihat tayangan iklan dulu Oke. ya, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Terus pantengin di podcast kuliner Salatiga. Beda rasa, beda selera, tetap saudara. Nah, kita kembali Halo, lagi. ya. Dan ternyata sudah hilang lagi. Sudah ganti lagi ya. Setelah tadi kita ngobrol banyak tentang sosmed ya. Jadi saya juga punya sosmed ya. Instagram, kalau yang pengen follow Instagram saya boleh di @masucup, MUST_ucup ya. Kalau Nah. Roni nanti ada di Ada di Roni Eka Bastiana. Itu kalau Roni mau Eka cari Bastian Instagram. ya. Nah, Kalau Korido nih. ini ada sosok Ada di PRID STD. Wah. Susah kan? Agak Bridge susah ya. Studio. Oke, nanti bisa lihat di bawah ini tulisannya ya. Kalau ada ya di bawah. Kalau ada. Nah, ini ada yang menarik lagi. Hari ini kita ditepain botol ya. Oke. Iya. Botol. Nah,
Ini melekat juga loh sama keseharian kita ya. Iya. Kalau Ramadan itu pasti Pasti ada sirup. kita yang pakai. Ada sirup. Kita pakai ya kan. Kita selalu pakai juga. Oke, ini saya punya kecap. Wah, ini Kecap Sukasari. favoritnya ibu saya ya. Oh, ini juga ada sirupnya juga. Wah. Ada kecap. Nah, ternyata ini adalah mother company dari Bumi Kayom. Oh iya toh? betul. Benar. Aku tuh Salatiga udah lama baru tahu ini Ya loh. baru tahu ini tahu. Baru tahu Sama, loh. aku juga baru tahu. Oh gitu. Padahal kita sering mengonsumsi loh. Iya. Nah, tapi baru tahu kalau ternyata pabriknya juga ada di sini. Oh, ini bener kok? Iya, Dari sini? betul. Oh, Iya. iya. Oh. Ini loh produknya juga macam-macam. Ada apa namanya? Sirupnya Sirup. juga. Rasa strawberry, Iya. Sirup ada macam-macam. Sirsak ya. Ada sirsat. Oke. Oke, Bobi. Kalau Oh, sirup-sirup juga. juga. sirupnya rasa ingatan mantan gitu ada nggak? Kak? Nah, Ada, Ah, ada. Itu Si yang sabar punya, yang produksi Roni. ada. Jadi nanti harus suka Roni. ya. Jadi produk baru Apa suka ya? Roni. Nah, Apa ya? ini kita akan mengelak tentang Kenapa jadi susah ngomong? Iya, Ron? saya jadi malu soalnya. Belum ada yang pernah memikirkan sampai Iya. situ Iya. ya Ron ya. Saya sudah menyentuh hati ini. Atau sirup gagal? Gagal ngomong. Kekecewaan ya. Jadi kekecewaan Jamu. masukin dalam situ Itu semua. jamu ya? masuknya. Kan ada kepahitan. Waduh, kok pahit. Next, ganti. Nah, Oke. Jadi kalau sudah ngomongin soal branding, sudah ngomongin tentang strategi dan tadi senjata utamanya adalah tetap di sosmed ya. Hampir mungkin 80 sampai 90% utamanya adalah melalui sosmed. Nah, untuk ini nih, tadi dibilang kadang ada yang pengguna sosmed tapi ngawur asal pakai gitu ya kok. Sebenarnya ada trik nggak sih untuk bisa kita memanfaatkan sosmed itu dengan baik Secara dan benar maksimal. kok? Biar maksimal gitu kok. Ada. Kasih nggak ini? Langsung kasih. Kasih nggak? Jadi bagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kalau Hmm. kita bagaimana memulai, berarti kan untuk pelaku-pelaku bisnis baru atau pelaku bisnis lama yang mau mulai masuk ke atau mulai mengurus promosi melalui sosial media. Jadi sebenarnya berarti kita sudah mulai menjalankan yang disebut dengan digital marketing. Digital marketing. Gitu. Oke. Karena kan kita melakukan proses pemasaran menggunakan media digital. Hmm. Nah, salah satunya itu adalah penggunaan sosial media. Oke. Gitu. Nah, dalam penggunaan sosial media atau bagaimana kita membangun konten di sosial media itu ada beberapa poin yang semoga bisa membantu ya Nah, benar-benar. dari Kita para pengen tahu pelaku juga nih, ini. Iya, penasaran apa. juga ya. Yang pertama adalah postingan atau konten yang akan kita berikan atau kita share itu adalah postingan yang membangun awareness Oke. atau kepekaan Kepekaan. dari apa namanya Follower. follower atau juga ya. pengunjung misalnya itu tempat wisata atau tamu atau customer ketika itu misalnya tempat kuliner seperti itu. Awareness-nya apa aja nih, banyak kan yang bisa kita tingkatkan di situ. Kita memposting misalnya tempat, Oke. Bisa. layout tempat, kemudian dekorasi yang ada di tempat kita, kemudian yang kedua seperti menu-menu, misalnya Oh, ketika itu Isinya restoran. restoran gitu ya. Ya betul, menu food, menu beverage, apapun yang ada di tempat kita, ya kita tingkatkan, tingkatkan. biar orang semakin ngerti nih. Oh ternyata di Bumi Kayom contohnya itu ada ABCD seperti itu. Oh, jadi memang harus apa yang ada, misalnya gini, ini di Bumi Kayom nih misalnya. Kayak di Bumi Kayom ini di misalnya kayak nongkrong lihat harga. Wah, gitu. Terus kemudian kita pasti mencari review-review kan. Nah, itu gitu. pas itu benar-benar review-review dari berbagai Tempat gitu tempat ya. gitu. Tapi yang paling rekomen itu kalau di Salatiga ada review kuliner Salatiga itu loh. Itu Oh, gitu benar-benar ya. dia mereview. Selain makanan Kalau juga yang lain dijual. gimana? Yang lain? Oh, yang lain enggak. Ada juga ada di channelnya Ucup Jalan-Jalan juga ada itu. Oh, tapi kalau lebih komplit lagi ada di Salatiga Oke, review itu. baiklah itu satu Kalau butuh satu konten keluarga, kan itu ya. satu keluarga. Iya. Gitu ya. Itu. Oke. Terus kemudian kalau di awal ya kita hard selling aja. Gitu. Tetap Ya, Jalan karena itu dua-duanya juga ya? sinkron juga kan antara awareness, Hmm. kemudian informasi, dan ketiga tadi hard selling. Nah, itu sinkron. Karena apa? Biar orang aware ya kita sampaikan apa yang kita punya, tempat, suasana, harga, kemudian produk
apapun itu ya hard selling aja. Nah kalau orang udah mulai aware, barulah kita kasih inputan lain biar kita nggak membosankan juga. Seperti itu. Kalau dari tahun pertama sampai tahun terakhir kita sering cuman hard selling, terus orang lama-lama Bosen juga. Jadi kayak harus di mix ya. Ya, jadi itu nanti akan lebih dalam lagi kalau kita bicara tentang engagement sosial media. Jadi tren growth atau pertumbuhan konten-konten kita itu seperti apa. Nah itu ketika nanti sudah kita bicara yang lebih dalam gitu. Oh, ternyata ada juga yang lebih menjerumus ya di sini. Menjerumus ya. Oke. Menjurus ya. Seperti apa? Menjerumus ya. Saya tidak menjerumuskan, Menjerumuskan ya. hanya Roni yang Jadi memang menjerumuskan. kosa katanya Ron itu emang agak Agak apa suka ya? menjerumus Iya, ya, karena dia dia. suka dibumbu-bumbui ketika Iya. review makanan gitu ya. Jadi gini, ini tak ambil dari Instagram ya. Iya. Instagram itu kan kita bisa ada pilihan nih, misalnya kalau kita lebih ke misalnya kayak ke videonya, kan ada konten videonya juga di Instagram nih. Kalau kita main ke videonya pasti akan feed kita akan kacau, atau kalau kita ke foto feednya kadang bisa bagus. Nah itu untuk menyiasati ini enaknya lebih Ya kita gimana? menentukan dulu. Yang pertama standar dari visual kita itu seperti apa. Kalau misalnya ambil contoh untuk Salatiga kuliner Salatiga review ya, itu mungkin bisa ini kita menganalisa Ya, ya. analisa. Kita Packagingnya mungkin harus diperbaiki ya, gitu mungkin ya. itu Terus juga kita jelek-jelekan aja. terus Kan lebih enak ada orangnya ya. Jadi iya, Iya. puasa-puasa nggak boleh gibah soalnya ya. Nah, itu kan hanya Giba itu hanya mengumpulkan opini. Setelah kita kumpulkan opini, kita saling bertukar pikiran. Gitu Kan ya, seperti oke. itu. Jadi kalau saya saran untuk kuliner Salatiga review, yang pertama adalah tentukan aja grafis yang mau dipakai itu yang seperti apa. Oke. Tentukan itu Standarnya itu maksudnya ya. Oke. standarnya. Kalau di ilmu desain kan ada yang disebut dengan grafik standar manual. Oke. Jadi grafis standar yang kita gunakan tuh kayak gimana? Contoh sederhana, mulai dari warna. Kita tentukan branding warna kita itu apa. Oh, larinya seperti apa? Kalau misalnya kuning ya gunakan warna-warna yang ke situ. Jangan tidak konsisten. Nah, Betul. konsistensi Oh, nih ya. konsistensi, betul. Dicatat ya itu ya. Tuh, kemudian cara membuat thumbnail. Thumbnailnya juga nih. Oh, Itu masih iya. jangan Biar asal-asalan menarik gitu ya. gitu ya. Jangan Jangan asal-asalan. apalagi tulisannya mirang-mireng gitu kan nggak Iya, enak dipandang gitu ya. Betul. Oke. Lanjut. Nah, ini masukan Iya loh. benar. Ini kan Jangan merasa saling mengorek. digoreng. Heeh. Oke. Ini jadi Kemudian nanti acaranya roasting. Kita akan roasting hari ini. tidak, Oke. Oh, tidak. kita mengambil contoh Ini yang real, contoh terdekat, real ya. ya kan? Melekat dengan kita. Masa betul. kita Langsung. mengambil di tempat lain yang orangnya nggak Enggak ada. ada. Kan enak Belum tentu banget relate jadi juga, ya kan? Contohnya Giba. Yang ada orangnya ya ini. Ya. Betul. Kemudian ya itu tadi dari layout, kemudian Standar tadi ya. kalau kita Konsistensi. bermain di Instagram itu ada beberapa algoritma yang selalu berubah juga sih. Oke. Jadi kecenderungan di Instagram kalau kita membuat postingan visual dengan warna-warna yang konsisten dan semakin sedikit warna itu pertumbuhan postingan itu akan bagus juga. Gitu ya. Tuh kalau kita lihat mungkin beberapa yang postingannya visual-visual minimalis yang sedikit warna itu Terus cocok makin banget. Lebih menarik gitu Nah, ya. tapi algoritma itu akan selalu berubah sih. Kita kalau mau masuk ke sana yo kita harus tahu ilmunya pelajari lagi juga. tadi ya. Pelajari Jadi lagi. setiap sosial media itu ternyata ada logaritmanya tersendiri ya. Iya. Kayak di TikTok nanti Seperti apa? pengen viral ternyata harus pakai lagu yang lagi hits Iya. misalnya seperti itu. Iya. Iya, dan juga gerakannya ya, terutama harus mendukung ya. Ya harus mendukung, jadi gerakannya ya bukan dukung istilahnya. Itu kan gerundal ngono ya. Bahasa aku ora- ada dukung gitu. Aneh-aneh hari ini ya. Ya. Oke, ini pengaruh rapar ini sepertinya. Nah, kalau apa? Karena habis ini kita siap berbuka nih. Iya, jadi masih ada satu segmen lagi nanti ya. Nah, Iya. ngomongin soal sosmed nih, aku penasaran banget soalnya aku termasuk orang yang sedang belajar di sosmed nih kok. Jadi aku beberapa tempat kerja saya kebetulan di sebagai marketing, ya kan, dan itu memang benar-benar jadi senjata gitu ya. Bisa nggak sih kalau semua orang itu
wajib atau mungkin kalau perusahaan ataupun juga usaha gitu ya wajib bisa pegang sosmed ini ownernya karyawannya itu signifikan nggak atau lebih signifikan hasilnya ketika pakai jasa nah itu enak mana enak jasa mana? atau kita Pakai tergantung sendiri sih, gitu. tergantung dari yang pertama adalah power perusahaan kita. Oke. Apakah kita ada budget dulu? Gitu. Budget ya Tuh. Kalau misalnya kita bisa menyisihkan budget ke situ, ya gunakan ini karena kita nggak berpikir terlalu dalam. Karena tadi yang saya sampaikan, kita kan harus mikir produk juga kualitasnya. Iya. Kemudian kita harus ditambah memikirkan Sellingnya bagaimana gimana kita gitu ya. selling, kemudian bagaimana kita berpromosi atau marketing melalui digital. Itu kan berarti semakin banyak poin yang harus Kerjaan kita gitu ya. ini. Oke, intinya tadi lebih ke kemampuan ya. Melekat lagi ke kita gitu ya. Iya, sampai lagi ke betul. kita jadi harus seperti apa Kalau kita menggunakan pihak ketiga, kalau kita punya power untuk itu, kita ada budget, itu akan semakin bagus. Karena kita akan menerima report dari analitiknya seperti itu, dan report itu akan digunakan sebagai salah Bahan satu evaluasi tolak juga. ukur. evaluasi juga Ya, evaluasi, kemudian tolak ukur kita mau menentukan strategi selling bagaimana nih gitu. Ketika kita membuat sebuah produk itu kan pasti ketika kita launching ada yang disebut dengan tes pasar ya. Tuh, seperti apa? Tapi pada saat kita launching, kita pasti sudah punya bayangan. Oh, produk kita itu pasarnya di sini, itu akan laku di harga segini. Setelah kita tes, kita jual, kita tes di pasar, otomatis akan ada penyesuaian nih. Betul. Belum tentu sama seperti yang kita Planning target kita di di awal. awal ya. Gitu. Nah, di era sekarang khususnya di perusahaan yang mempertimbangkan digital marketing atau dunia digital itu sangat berguna dalam menentukan strategi. suatu pengaruh banget Ya, pengaruh. Brand-brand yang skalanya sudah nasional pun dari situ juga. Gitu. Makanya kemudian muncul influencer gitu. Gitu ya. Untuk meningkatkan itu. Jadi ya influencer pun yang skala nasional pun juga nggak bisa berjalan sendiri sebenarnya. juga ada timnya Ada influencer daerah yang mencoba atau membantu untuk penyebaran isunya itu. Oh gitu. dipakai sebar-sebar ini di luar daerah dan terus Jadi di sana tetap ada keroyokannya gitu kan. Iya, ya. betul. Nasional kita launching untuk satu masih figurnya, ada jelit. lainnya juga mendukung Iya, gitu ya. Oke. Belum tentu kan Mas Roni juga follow misalnya siapa? Deddy Corbuzier Oke. atau Raffi Ahmad. Kamu follow Ron? Enggak. Enggak kan? Ya berarti kan Aku yang follow, Lebih kena gitannya sih. berarti Roni di sini tidak memfollow Raffi. Otomatis Raffi juga tidak menjangkau Ke Roni ya. pasarnya. atau Tapi ke karena aku Roni tadi kan. kenal, aku dekat sama Roni akhirnya dia juga tahu Iya. gitu ya. Oh gitu. Strateginya Makanya seperti itu. ternyata Tuh, ada yang disebut kalau di ilmu advertising tuh snowball effect. Oh, snowball effect. Iya, Oke, kan jadi makin semakin- besar Jadi gitu. semakin gitu aja. Oke. Istilahnya Kalau di dalam gitu ya banyak juga kalau di ya. RT ku istilahnya itu gedok tular itu loh, termasuk Iya. salah satunya. Nah, itu gedok Motu utara motu. Jawa gitu ya. Gedok tular ya. Oke. Nah, kita semakin seru banget asik ini ya. Tadi sudah sebutkan salah satunya dengan menggunakan jasa influence gitu ya. Nah, kebetulan kita nanti juga akan menghadirkan Menghadirkan di segmen terakhir nanti ada yang spesial juga menghadirkan influence-nya. salah satu orang yang bergerak di bidang ini termasuk membuka lapangan pekerjaan juga Iya, sebenarnya. bisa juga ini. Yang kompeten situ bisa masuk kan gitu ya. Oke, nah kalau dari Korido mungkin yang bisa disampaikan untuk para pebisnis pemula nih kok tentang sosmed ini kok. Kira-kira harus gimana, harus apa ini kok? Saya masih ada satu ini lagi Oke. ya, formula ya Oke. untuk bagaimana membuat sebuah konten plan atau perencanaan konten secara basic dulu. Tips-tipsnya seperti basic apa? ya. Itu di segmen berikutnya. Oke, siap. Oke. Ternyata masih ditutupi Oke. lagi. Nah, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, tapi sebelumnya kita akan melihat jeda iklan dulu ya. Yang penasaran jangan kemana-mana, Jangan, dikasih ilmu langsung sama benar. Korido ya. Langsung ini dengan pakannya. Oke. Para bolor dikandani Nah, ya. benar. Ya, kita langsung saksikan iklan dulu. Tetap di podcast Kuliner Salatiga. Beda rasa, beda selera, tetap saudara.
takes its time, it lingers in the night, and wakes the darkest skies without a warning. You were just the same, waiting for the day to fall into my life one summer morning. I searched forever through the blue, spent the hours of my youth, and just when I thought I was through, I found you. Oke, kita ketemu lagi di podcast. Yes, masih bertempat di Bumi Kayom yang udaranya sejuk, banget ini. ya. Dan cuacanya kok gini mendukung sekali. mendukung ya. Jadi cerah banget. Bentar lagi mau buka puasa. Puasa ya. dan sudah dapat menu yang berbeda lagi. Terima Nah, kasih. betul. Dan ini Mantap namanya, banget ini. aduh. Oh, mantap banget. Ini Chef Roni namanya apa ini? Ini namanya dari ini capek ya mau ya sing terkira. Iya. Jenenge apa ini? Beef and tomato bruschetta. Oh, bruschetta. Terus Ini- ini ada Norwegian salmon ini pasti. Iya. Nah, ini kesukaan saya ini. Oh, Tapi gitu ya. bukan buat Nah, jadi saya cuma Iya. suka dong. Mau beli belum bisa, Pak. Oh, gitu. Iya. Oh, mantan mungkin ya kalau kamu suka tapi nggak bisa memiliki Iya mantan. benar. Kadang cuma suka aja tapi nggak bisa. Tak Bisa bisa tekan mana? memiliki. kalau ini bistik lidah. Oh, bisik lidah. Oh, ini oke. betul. Kemudian ini durian cream brulee. Itu Durian salah cream satu brulee. dessert Oh, di salah sini. Andalannya sini ya. Duriannya ternyata. Di sini juga tadi aku lihat juga ada banyak pohon durian ya di sini ternyata. Iya. Oh iya Oh, benar. agak banget lagi. Kita Oke. beruntung tidak di musim durian ya. Hmm. Itu kalau itu sangat musim Nah, durian oh, kita di iya. bawah. pas di atasku loh ya soalnya. Betul. Nanti kayak film yang Upin kalau durian runtuh. Kampung ya. Ah, durian. Yang mana coba diceritakan? Oh enggak ya. Sudah mau dekat. Ini Sama. sudah, Ya, sudah mulai mencium bau-bau untuk mau kita berbuka. Oke. Waktu kita tinggal sekitar 10 Iya. menit. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa ya. Puasa. Nah, Mantap ini banget. momen-momen yang pas kalau istilahnya orang motivator, ini kalau mau membrainstorming, ini pas banget ya. Kalau ini kalau mau membagikan tips dan triknya, ini orang-orang yang mendengarkan di rumah itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Wah, langsung masuk gitu ya. Besok langsung eksekusi. Nah, kira-kira gimana Diko yang Berarti- bisa disampaikan Diko? Anak senja ya. Indie dong. Cahaya Indi. Bisa dipas-pas gitu. Waduh, keren. Oke, Pas Pak banget Ridho ya. lah. Biasanya kayak duduknya tuh kayak di belakang gini. Wah, mantap Iya. banget.
searched forever through the blue, spent the hours of my youth, and just when I thought I was through, I found you.
Nah, kita sudah ketemu lagi di podcast Kuliner Salatiga. Beda rasa, beda selera, tetap saudara. Ya, selamat berbuka puasa teman-teman. Selamat berbuka puasa. Dan hari ini kita berkesempatan berbuka puasa di Bumi Kayom. Nah, benar. Spesial banget hari ini dan kita sudah disiapkan lagi ternyata untuk menu berbuka habis ini kan. Habis ini kita berbuka langsung ya. Iya. Berbuka yang kedua. Berbuka yang kedua. Segmen Jadi, kedua. segmen kedua. Jadi tadi cuma icip-icip ya. Iya. Ini sekalian sahur. Puasa punya Ini sekalian. segmen ya. Jadi sekalian. Nah, Bisa. ini tadi adalah ayam Betutu. betutu. Nah, mantap banget. Betutunya ternyata 1 ekor nih. Ini yang mungkin di rumah penasaran ya, ini dari jarak segini ya, ini aroma bumbunya itu sudah kecium banget. ya, enak banget ya. Mantap. Walaupun pakai masker ya. Nah, benar. Tembus ya. Jadi ini jadi dari bawah. Ternyata tadi sudah nitili gitu. Terus dipakein masker kan Oke. bau. Nah, ini ya salah satu bentuk branding yang sudah diterapkan oleh Bumi Kayom ya, dengan platingnya yang luar biasa. Ini juga jadi daya tarik gitu ya. Penampakan ayam betutu di Bumi Kayom nih. Nah, itu contoh yang tadi melekat ya. Nggak usah sampai jauh-jauh sampai ke Nggak usah. Bali. Tadi sini Iya, juga ada. Sudah ada. Dan di sini juga sudah ada. Waduh. Nah, hari ini kita ketambahan tamu spesial lagi. Ini ambasador ayam betutu. Ini adalah salah satu ambasador ayam betutu. Aduh. Nah, hari ini kita spesial kedatangan juga influencer dari sosial media ya. Ini ada, ini panggilnya apa ya? Namanya adalah Adinda. Wes. Iya. Kok kayak jauh dulu banget Adinda. Adinda kakak Anda. Kok sinetron iki dari. Namanya Ukti. Oh, nggak mencerminkan ukti. Ukti ya, bukan lah. Nah, ini Namanya hari ini kita ada tamu Feby. yaitu Feby. DR-nya tuh dokter atau apa nih? Iya, jadi banyak orang-orang tuh tahu Tanya. aku Feby DR tuh sebenarnya nama aku sendiri, Feby Dwi Rahmawati. Oh, Singkat Feby Feby Dwi DR. DR. Bukan dokter, nggak ada dokter sama sekali. Oh, tak kira Feby dirayu. Bukan, Bukan saat ya? ini Feby dengan Rido. Makasih ya, Kak. Bisa. Ya, Bisa. maksudnya Aduh. menyampaikan Menyampaikan materi. sesuatu. Ya, betul. Gitu. Aku Nggak sudah, salah ya? aku nge-MC nge-host beberapa tahun, baru kali ini ditikung sama Iya, narasumber. jadi nanti kalau di sini ada pertikaian, jadi jangan. Jadi kalau yang cari MC bukan dengan saya. Oke, terima kasih Mbak Feby udah gabung ya. Oke. Nah, sebelum ke Mbak Feby nih, tadi ada satu yang mungkin belum selesai disampaikan oleh Korido. Saya Ya. tadi sempat tanya nih tentang biaya, budget nih. Karena itu salah satu hal yang harus dikeluarkan adalah budget untuk promosi. Terutama untuk media sosial, main di media sosial. Benar. Gambarannya kayak apa sih kok? Kalau di Instagram kita ambil contoh, itu ada yang namanya ads atau promotion ya. Instagram ads Nah, ya. sebenarnya antara Instagram itu bisa kita sinkronkan dengan Facebook. Oh, Gitu. Untuk lebih apa ya, powerful untuk kita pasang ads, itu ada baiknya kalau kita sinkronkan antara Instagram Di-combine gitu dengan ya? Facebook. Kita sinkronkan, kita linkkan di situ. Kan akan menjangkau reach-nya itu akan lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, kemudian salah satu tips dan trik dari saya tadi kan sudah saya sampaikan 5. Itu ada satu lagi yang disebut dengan cross promotion. Cross promotion. Nah, ini nih. Nah, cross promotion itu seperti apa? Dengan kita berkolaborasi. Caranya bermacam-macam. Berkolaborasi misalnya produk A kita kombinkan dengan produk B. Itu kan sudah banyak dilakukan juga. Kemudian cross promotion yang lain itu adalah salah satunya dengan kerjasama dengan menggandeng influencer lokal. Misalnya kalau kita berada di Salatiga itu sudah ada Feby misalnya salah satunya ya. Jadi biar lebih terkenal ya, Bang. Ya, presented ya. Ada Dipromosiin soalnya. Di sini bagi hasil. Betul. Itu. Itu ya. Nah, influencer lokal tadi kan sudah saya sampaikan juga bahwa misalnya produk kita skala nasional tetap butuh yang namanya influencer lokal. Jadi tidak hanya di secara nasional untuk menjangkau lebih luas lagi. Kalau tadi Roni tidak follow Raffi Ahmad, mungkin Roni memfollow Feby. Misalnya ada campaign yang dipasrahkan atau diserahkan ke influencer seperti Raffi Ahmad, kemudian di daerah itu dengan Feby, nah itu kan reach-nya akan semakin luas seperti itu. Kan juga kesana juga. Iya. Dan memang harus berjalan beriringan tadi ya.
Oke. Nah, ngomongin soal influence nih, ada Feby. Feby udah berapa lama, Feb? Masuk di apa ya? Bisnis Dunia. ya? Bisnis apa dunia ya? Ini dunia oke. Ini masuk bisnis juga loh. Dunia maya ya. Iya kan? Dunia maya jadi kita harus Udah berapa lama, Feb? Kalau aku yang bener-bener ngerasain endorsement masuk dan lain-lain itu baru sekitar 1-2 tahun ini sih. Jadi aku hitungannya tuh sebenarnya masih baru. Masih baru ya, masih pemula lah gitu ya. Masih. tapi wah TikToknya kalau mau tahu wah, Langsung boom ya. sekali. Oke, akunnya apa sih? Feb? Feby DR udah. Feby DR gitu Oh, aja ya, di ya. TikTok, Instagram. Tadi kepanjangannya apa? Iya. Ya, Dirayu. Feby dengan Ridho. Loh, bisa juga Feby dengan Roni. Ayo. Oh, iya betul. Oh, Ya. iya. Jadi ajang Nggak- persingkatan apa ya? Jadi nggak ada misalnya Feby dengan Cuk nggak ada, masa Iya. RU kan nggak ada. Gitu. Iya. Kayak sama. Selalu Enggak, mengikuti ya enggak. Roni ya. Kalau- Jadi ini bedanya influencer dan influenza. Jadi solusi obatnya nih kanan. Aku tadi ngomongin apotek soalnya. Iya, tapi sekarang Oke, baru 1-2 tahun aja ya. Tapi asik gak sih di dunia influence nih? Ya Ngerasain? sebenarnya semuanya plus minus ketika aku punya waktu luang, aku libur itu aku happy banget jalaninya kayak endorsement mau kapanpun oke. Cuma kalau sekarang kan aku masih kadang bentrok sama jam kuliah. Nah, Jadinya iya. itu tadi aku harus pinter-pinter membagi waktu. waktu. Nah, Kayak gitu aja sih. Gak mungkin dong kalau lagi pas kuliah tiba-tiba harus endorse gitu kan. Oh, Endorse, dosennya diajak Sebenarnya kan pernah bete ya? sih kayak Oh, pernah gitu. ya? Pernah loh. Kayak Jadi pernah ntar sambil gini ya Mecin gitu kan bahasa Chinese kan. Oh iya Laoshi gitu. oh, ternyata Multitasking sih ya. Oh, gitu ya. Bisa bahasa Chinese juga ya? Bisa bahasa Mandarin berarti ya? Iya. Bisa bahasa Mandarin Oh, juga iya, ternyata. Hauma. Oh. 我很好，你是怎么样？ Oh, 怎么样 Cini. 好吗？ Oh, dari si 大家好。 Oh, gitu. Itu tadi artinya selamat makan yang di rumah. Selamat berbuka. Buka. Oke. Jadi baru 1-2. Tapi kalau sedikit bocoran nih, mahal nggak sih Pep kalau kita harus menggunakan jasa influence gitu? Tergantung. Jadi setiap influencer itu punya red cardnya masing-masing Ah, dan oke. itu dia sendiri yang menghargai dirinya. Oh, jadi kayak tadi yang bahkan apa Mas Rido yang di awal itu, jadi Iya. kita sudah tahu price-nya kita tuh berapa gitu loh. Oke. Bener banget dan itu penting banget. Oke, berarti masih memungkinkan ketika aku punya produk nih, aku butuh endorsement dari kamu nih ya. Terus aku nawar harga gitu masih memungkinkan juga ya? Kalau nawar harga, aku sih bukan nawar ya. Sebenarnya udah net, cuma aku bedain antara market yang kecil dan besar. Ah, Jadi, skalanya tadi ya. iya, terutama kalau teman-teman kuliner Salatiga aku pasti kasih harga. Wih, langsung Nah, ya. itu langsung bakal Kalau lihat teman face-nya. sendiri nggak dikasih harga. Kalau teman sendiri enggak langsung. Oke, aku jadi teman kamu hari ini ya Pep. Mulai hari ini Harga ya, spesial Bapak ya. Ucup. Nah, Pep, dari dampaknya tersendiri, menurutmu ketika kamu pakai sosial media itu apakah pengaruh ke apa namanya ya perjalananmu bermain sih apa ya Keseharian mengelola gitu. mengelola Instagram kok Instagram ya dan TikTok. teman-temannya itu dampaknya ke kamu apa Maksudnya gimana nih? dampaknya jadi misalnya nih kalau kita selama masih dari segi penghasilan dari segi waktu nah setelah ada itu adakah perubahan sebelum dan sesudahnya Tentunya ada lah ya. Ketika kamu sebelumnya nggak punya siapa-siapa sampai akhirnya yang di jalan itu mbaknya yang tiktokan ya. oh jadi sudah sampai menempel ih baik TikTok itu Terus kadang kalau lagi di salon gitu, kak aku follow tiktokmu loh. ya itu sama kayak aku ketika aku datang jalan itu ya? nah di jalan langsung ketemu ini masnya yang kemarin Kuliner ngambil Salatiga ya? enggak ini Bener masnya ya? kemarin ambil itu ya Mas Ambil Ucup tahu tempe ya. tapi nggak bayar ya Mas. Cara kehidupan juga berubah. Berubah, ya? Yang dulunya bener-bener minus ya gara-gara corona, kita nggak ada event apapun. Terus karena ini kan di rumah bisa ngerjain, jadinya gitu. aku dapat penghasilan juga. Berarti selama corona juga tetap masuk ya Feb ya? Job-job gitu ya? Iya, justru masuk. Malah banyak ya. Malah banyak ya? Makin banyak. Oh gitu. Oke. Kalau Roni pandemi semakin banyak job atau- alhamdulillah Harus disyukuri. masih disyukuri Ya. banyak sedikit itu kan sudah Wah, dari kalau hati apa. Roni itu gimana ya? saya nggak enak kalau bilang saya laris nggak enak sama Nah, yang lain Iya. makanya makan jauh-jauh loh Roni loh Mas. Jobnya jauh-jauh loh. Januari ke Maret. jauh-jauh ya Jadi bukan jauh Itu waktunya ya, bukan ininya ya. bukan tempatnya bukan ya? bukan ya Nah, kalau lagi nge-branding produk nih, katakanlah Feby punya endorser nanti produk nih. Ada beban nggak ketika sudah pakai jasa kamu gitu, tapi ternyata belum maksimal nih? Itu beban mental banget. Bebannya di itu situ jujur ya? buat aku beban mental banget. Tapi udah pernah ngalamin kayak gitu juga? Pernah. Pernah ya? Jadi emang terutama TikTok ya. Mm-mm. Kita tahu kalau
logaritma TikToknya kan emang nggak stabil kan, nggak bisa kayak oke. YouTube, Instagram. Kamu punya followers segini, yang like kamu pasti segini konstan gitu. Kalau di gitu. TikTok nggak bisa, tergantung bener-bener konten kamu itu ada value-nya atau tidak, konten kamu itu bagus atau enggak. Kalau kita sih ngomongnya bahasanya FYP ya, FYP, FYP itu kan, FYP. itu viral atau enggak. Dan biasanya ketika kamu udah viral, ya bukan berarti kamu bisa nggak viral lagi, bisa aja gitu, Next bisa time aja gitu kamu ya, turun, momen bisa gitu aja ya. kamu lebih naik gitu, tergantung kita bawanya gimana. Nah, ini nih, Pak Rido, kalau ngomongin cost terus masalah ini tadi, dancer udah kita ngeluarin budget kan, terus belum maksimal ya kok. Ini terus aku minta Feby, Web promoin ini, pernah nggak dari aku, makanya dari klienmu ya bilang, oh terima kasih ternyata dampaknya bagus banget, pernah seperti itu? Kemarin, Oh kemarin. jadi aku sempet lumayan berkali-kali dapat kayak gini, bahkan yang nggak di endorse sama sekali. Kok Ini bisa ya? pengalaman aku nggak di endorse sama sekali. Jadi aku lagi nge-review lampu di kamarku, aku beli lampu nih. Ini guys, lampu. 2 minggu kemudian toko lampu di Shopee itu ngechat manajer aku, bilang makasih. Lampunya sold out guys. Wow, Gitu makanya ya? cuma bilang lampu Terus dikasih gitu, reward. Nah, itu dia cuma bilang terima kasih. oh gitu. Iya. Terima Kenapa kasih bilang Mbak lampu? enggak? Kalau bisa sebutnya Terima lampu, kasih aku aja. salah nggak ya? Iya, bilangnya Terima kasih aja orang, baru 1 M. Masa, Satu M ya, belum Iya. 3 ya. Terus pernah juga ngeviralin topoki sampai 2,5 M. Itu event ya. Sebenarnya ini cerita agak lucu ya. Oh, ini. Aku nge-review topoki. Hmm. Rasanya emang nggak enak, dan ternyata netizen nggak bisa bohong. Enggak, itu nggak enak kok, mau kamu bilang enak juga kayak itu nggak enak gitu loh. Sampai akhirnya 2,5 M itu isinya hujatan topoki. Nah, Nggak enak topokinya nggak enak gitu. Tapi kan orang-orang walaupun barangnya nggak enak karena viral, udah Semuanya beli nggak duluan. tahu, ya kan? Udah beli duluan, tetap komennya tuh ayo cus beli ke Alfamart, ayo cus beli gitu. Sampai akhirnya brand itu komen, kenapa ya kak kalau boleh tahu kok tidak enak gitu. oh jadi benar-benar kadang ya dampak positif negatifnya ya. Iya. Kadang kita bikin dia nggak enak tapi malah viral. Hmm. Ada juga ya, maksudnya kadang enak ya viral. Gitu kan. Tapi kan kalau bisa kan ya enak ya viral Iya. gitu kan. Baru-baru ini juga yang terakhir itu waxing kit, tau gak sih waxing yang buat narik rambut itu loh. Yang bulu-bulu. Gini ya, itu. Bukan yang di rambut, sini. itu bukan rambut. Oke. Itu ketika dia ngendorse aku di angka 200 penonton, 200.000 penonton. Oke. Itu di bukan 200.000, 400.000 penonton, dia udah dapat 200 orderan. Oke. Hari berikutnya naik ke 400, dia udah dapat 400 orderan. Akhirnya PC aku, kak jujur saya pusing, saya kaget, Malah kewalahan ya. kewalahan. Tapi makasih banyak ya, dia bilang gitu. Makasih lagi. Makasih ya. lagi. Nah, itu Berkali-kali. benar ya, salah satu benar apa dampaknya ya. Jadi ketika Dampaknya memang orang besar sih kalau punya di- usaha terus di suruh promosiin, ternyata juga bagus juga. Bahkan ketika nggak dipromosiin, ketika kebetulan kayak Iseng-iseng tadi Iya. ya, ya. itu juga bisa. Eta, Ah, Jadi kita harus ambasadornya benar tepat tadi, milih sasaran. ambasadornya tadi baru iseng lah ya. Heeh. Review lampu aja lah. Itu kan Nah, iseng.